Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dalam mata kuliah komunikasi politik. Kali ini sudah masuk ke dalam pertemuan 9, artinya sudah melampaui UTS. Materi saat ini kita akan membahas terkait efek komunikasi politik. Efek komunikasi politik secara keseluruhan kita bisa bagi menjadi 3, yakni efek dari sosialisasi politik, efek dari partisipasi politik, dan efek dari komunikasi kebijakan. Nanti kita akan bahas satu persatu di belakang, gitu ya. Sementara kita memahami dulu apa itu efek komunikasi politik, gitu ya. Oke, Levitch dan Steiner, gitu ya, dalam Severin and Tankar 2001 mengelompokkan efek komunikasi ke dalam 3 dimensi atau kategori sebagai berikut. Pertama ada kognitif, kedua ada afektif, yang ketiga konatif. Ketika kita berbicara tentang kognitif, otomatis ini kita berbicara terkait pemikiran, gitu ya, atau gagasan seseorang. That's why ketika kita membahas dimensi kognitif dalam sebuah efek komunikasi, dia berhubungan dengan pengetahuan seseorang. Artinya ketika sudah disampaikan pesan-pesan politik tersebut, apakah pengetahuannya semakin bertambah terkait pesan yang disampaikan, dan efektif atau tidak pesan itu sampai kepada dia. Kalau misalnya efektif, kita bisa lihat apakah kuantitasnya semakin meningkat, dia tahu gitu ya pesan yang kita sampaikan. Setelah dia tahu, dia paham nggak gitu ya. Nah, sedikit perbedaan antara mengetahui dan memahami gitu ya. Jadi sekedar tahu ya gitu ya, tetapi memahami apakah sampai atau tidak, efektif atau tidak, nah, itu PR ya. Berikutnya ada afektif. Nah, ini afektif itu berhubungan dengan emosi seseorang gitu ya. Sikap terhadap sesuatu. Jadi ketika diinformasikan, diberikan pesan politik tersebut, bagaimana sikap dia gitu ya. Kalau tadi kita melihat dari pola pikir dia apakah bertambah atau tidak. Kalau sekarang kita melihat sikapnya seperti apa. Apakah acuh tak acuh gitu ya, ataukah dia semakin semangat gitu ya, atau justru semakin menghiraukan gitu ya. Nah, ini afektif gitu ya. Berikutnya konatif. Konatif terhubung dengan motivasi gitu ya. Berhubungan dengan perilaku terhadap sesuatu. Pesan-pesan komunikasi merangsang nggak atau mengarahkan nggak keinginan dia untuk melakukan sesuatu. Kalau tadi kalau afektif itu berhubungan dengan sikapnya apakah semakin A, semakin B, apakah semakin terbuka terhadap itu, apakah semakin ingin mengenal lagi lebih dalam, kemudian ingin mengembangkan gitu ya. Konatif itu do gitu. Oke, dia terarah untuk melakukan ini. Dia semangat, jadi semangatnya udah muncul, kemudian dia melakukan apa yang seharusnya dilakukan atau mungkin mengembangkan gitu ya. Bahkan meningkatkan misalnya. Nah, itu konatif gitu ya. Nah, efek, kalau kita bicara dengan efek itu apa? Dampak gitu ya. Efek itu dampak. Suatu keniscayaan dalam komunikasi. Jadi efek itu suatu keniscayaan dalam komunikasi. Ingat pola Maxwell, kemudian juga ditambah dengan pola agak lupa, tapi polanya adalah SMCRE gitu ya. Search, Message, Channel, Receiver, Effect gitu ya. Nah, efek adalah keniscayaan dalam komunikasi. Jadi efek itu bisa berupa feedback itu ntar masuk masuk kembali kepada komunikator, kemudian komunikator mengomunikasikan lagi, jadi memberikan feedback kembali, kemudian feedback disambut lagi, feedbacknya disambut lagi, seperti itu. Nah, setiap proses komunikasi memiliki tujuan-tujuan yang spesifik. Jadi berbeda ya. Ketika orang ngomong gitu ya. Ngomong itu bisa ngomong sendiri atau ngomong itu, tetapi kalau berkomunikasi dia ingin mengarahkan kepada satu, punya tujuan-tujuan spesifik. Nah, tujuannya, kata kuncinya untuk common nih ya, supaya sama. Jadi apa yang disampaikan diterima oleh orang itu supaya sama apa yang
saya sampaikan ke kamu, kamu juga mengetahui secara kognitif, mengetahui, memahami gitu ya. Kemudian ada sesuatu yang ingin dilakukan setelah itu gitu. Nah, efektivitas komunikasi dinilai dari seberapa jauh kesamaan antara komunikator dan komunikan gitu. Di sini bisa dari tataran pengetahuan, informasi, sikap, tindakan, atau perilaku gitu ya. Jadi kesamaannya itu dari hal itu. Nah, inilah yang dikonsepsikan sebagai dampak dari komunikasi. Selanjutnya, dalam proses komunikasi, efek komunikasi merupakan akibat yang diberikan oleh komunikator kepada komunikan. Setidaknya, efek komunikasi merupakan tahap awal adanya umpan balik yang merupakan indikator berlanjut atau tidaknya proses komunikasi tersebut. Menurut Brian McNair, melihat efek komunikasi politik dari 3 perspektif. Yang pertama, tingkat yang mana perilaku komunikatif yang penuh arti dari para aktor politis. Ya. Jadi ada aktor politis di sini. Berikutnya ada proses politik dari masyarakat demokratis. Yang berikutnya lagi ada dampak sistemik. Oke, kita lihat tingkatannya nih ya. 3 perspektif ini menurut Brian McNair. Tingkat yang mana perilaku komunikatif yang penuh arti dari para aktor politis seperti pidato konferensi dan iklan politis dapat mempengaruhi perilaku dan sikap dari penggemar ya. Dari pendengar ya, dari audiens atau dari komunikan gitu ya. Tingkat yang mana perilaku komunikatif penuh arti dari para aktor politis. Jadi memang bagaimana aktor politis memainkan pesan-pesan tersebut gitu ya. Selanjutnya, bagaimana proses politik dari masyarakat demokratis, praktik dan prosedur mereka telah terpengaruh oleh pesan-pesan signifikan komunikasi massa. Ya, jadi bagaimana proses politik masyarakat sendiri yang demokratis itu melakukan praktiknya, kemudian secara bertahap atau secara prosedural mereka telah terpengaruh. Jadi pesan-pesan dari komunikasi massa gitu ya, dari media massa, dari mana gitu ya, mereka terpengaruh dari situ, mereka melakukan proses politik dan melakukan praktik-praktik tersebut gitu ya, yang diharapkan, sesuai yang diharapkan dari komunikator. Selanjutnya, tingkat dampak yang sistemik menyangkut kenaikan komunikasi politis yang mengedepankan masyarakat kapitalis seperti di Inggris dan Amerika. Dampak sistemik menyangkut kenaikan komunikasi yang politis. Bagaimana komunikasi politis itu semakin bekerja gitu ya, semakin bekerja kemudian mempengaruhi kepada sistem-sistem sosial yang ada gitu. Oke, lanjut lagi. Kita dapat menilai efek komunikasi politis pada perilaku dan sikap dengan 3 cara. Pertama, bagaimana orang-orang yang menjadi halayak atau intended audience, halayak yang memang disasar gitu ya, terpengaruh oleh pesan-pesan komunikasi politis. Atau dengan kata lain, bagaimana tanggapan orang-orang tersebut. Berikutnya, kita juga bisa melihat bagaimana perilaku pemilih sehubungan dengan strategi komunikasi yang dilakukan kontestan dalam suatu kampanye politis. Ya, bagaimana perilaku pemilih. Berikutnya, bagaimana mengisolasikan efek. Nah, mengisolasikan efek dari unsur-unsur komunikasi, baik itu komunikator, pesan, media, komunikan, dan efek tertentu, di mana teknik pencarian data untuk masing-masing unsur komunikasi ini mempunyai pembatasan metodologisnya. Jadi, kita mengisolasi efek-efek tersebut, kita bisa mulai dikategorisasi, kemudian kita kita kelompokkan gitu ya. Kita lihat sejauh mana bukan pembatasan, artinya sejauh mana efek itu hadir, kemudian kita bisa melihat secara metodologis gitu ya, sampai atau tidaknya efek yang kita harapkan gitu ya. Nah, untuk melakukan cara yang pertama, nah ini ya, menggunakan teknik survei gitu ya. Jadi kalau tadi
bagaimana orang yang kita sasar itu terpengaruh pesan-pesan politik, kita bisa pakai teknik survei. Kalau yang kedua, gitu ya, perilaku pemilih, kita bisa lihat menggunakan teknik polling atau jajak pendapat. Yang ketiga, nah ini ketiga ini yang tadi apa sih kita menggunakan pembatasan metodologis itu, kita menggunakan teknik eksperimen, gitu ya. Selanjutnya, McNair menganjurkan sebagai aturan umum bahwa efek dari komunikasi politis tidak hanya ditentukan oleh isi dari pesan komunikasi politis itu sendiri. Pesan komunikasi itu kan terhubung dengan mutunya, kesempurnaan dan keterampilan tentang konstruksinya, tetapi oleh konteks historis. Jadi, it's not only dari pesan komunikasi politisnya, tapi terhubung dengan konteks historis di mana proses komunikasi itu berlangsung. Dan terutama lingkungan politis yang berlaku di setiap waktu. Lingkungan politisnya apakah mendukung untuk kita sampaikan pesan-pesan yang A gitu ya. Kalau tidak mendukung berarti kita harus cari pesan-pesan yang B gitu. Nah, kalau misalkan konteks historis juga kita bisa melihat bagaimana secara historical gitu ya, budaya politik, orang-orang di dalamnya seperti apa. Kemudian juga kalau dahulu itu kita bisa melihat dahulu di sini nih menangnya partai merah atau partai biru misalnya. Nah, di situ kita bisa lihat konteks secara historis gitu ya. Lebih panjang lagi kita ngelihat tadi dari budaya masyarakat tertentu, bagaimana dia membicarakan hal-hal yang politik dan lain-lain. Nah, dan ini meyakini bahwa proses komunikasi politik mempunyai beberapa konsekuensi. Yang pertama, sosialisasi politik. Kedua, partisipasi politik. Tiga, mempengaruhi pemberian suara. Yang keempat, mempengaruhi pejabat dalam membuat kebijakan. Nah, sekarang kita bahas efek dari sosialisasi politik. Oke, lanjut ya. Efek dari sosialisasi politik. Kalau kita bicara proses efek komunikasi politik berkaitan dengan sosialisasi politik. Artinya memberikan suatu batas tentang sosialisasi komunikasi politik adalah suatu proses perkembangan seseorang untuk mendapatkan orientasi politik. Pahami ya? Proses perkembangan seseorang untuk mendapatkan orientasi politik dan pola-pola tingkah laku. Jadi memang ketika kita bicara sosialisasi politik ini, kita pengen melihat perkembangan orang tersebut memahami politik itu seperti apa gitu ya. Nah, efek komunikasi secara langsung adalah reaksi langsung yang dilihat atau dirasakan oleh komunikan. Kita bisa lihat secara langsung, oke, mereka seperti apa reaksinya. Berikutnya ada yang efek tidak langsung gitu ya. Ketika kita bicara efek komunikasi secara langsung gitu ya, bersifat terikat pada waktu gitu ya. Kalau secara langsung itu pada saat itu seperti apa? Kita bisa lihat langsung gitu ya. Contohnya misalnya A berkampanye kepada B dengan bertemu secara langsung untuk memilih A sebagai presiden. Karena pendekatan A secara personal dalam artian komunikasi yang dibangun secara antarpersonal, maka A akan mengetahui efek secara langsung dari kampanye A tersebut kepada si B. Misalnya B langsung memberikan reaksi akan mendukung, atau justru B terang-terangan saya tidak mendukung gitu ya. Bahkan ada yang mau jadi tim sukses misalnya. Oke, contohnya. Nah, efek secara tidak langsung bersifat tidak terikat dengan ruang dan waktu. Bisa saja reaksi yang disampaikan B pada waktu itu adem-adem aja gitu ya, bahkan tidak menentukan pilihan. Jadi bahasanya ngambang nih misalnya nih. Namun jika ketika pemilihan umum B memilih A, berarti efek komunikasi yang dirasakan tidak secara langsung gitu ya. Misalnya si B pada akhirnya waktu pas ditanya seperti apa dia tidak mau menjawab, tapi pas pemilihan dia memilih si A gitu. Berarti itu efek komunikasinya tidak secara langsung gitu ya. Nah, sosialisasi komunikasi politik adalah suatu proses, sekali lagi, proses perkembangan seseorang untuk mendapatkan orientasi politik dan pola-pola tingkah laku.
Sumber dari sosialisasi politik adalah kelompok yang memiliki pengaruh cukup efektif dalam menyalurkan pemikiran dan perilaku politik komunikan. Nah, ini juga amat sangat penting, makanya sebagai aktor politik itu memiliki kedekatan dengan grup-grup atau komunitas-komunitas tertentu. For example, misalnya saya kasih gambaran ya, di daerah gitu ya. Misalnya di daerah, ada satu daerah di Sukabumi misalnya ya. Dia itu akan memilih A apabila si aktor politiknya gitu ya. Dia akan memilih si aktor politik A misalnya apabila si A ini memang memberikan apa yang dia harapkan, sesuai yang diharapkan. Jadi ada semacam kontrak politik seperti itu. Nah, inilah yang penting kita mendekat itu. Kemudian juga si A itu memiliki gambaran atau sudah diketahui secara dia bukan orang baru gitu ya. Dia udah tahu seperti apa gitu. Jadi masyarakat di dalam situ sudah tahu seperti apa karakter si A dan keyakinan dia kepada si A itu cukup baik gitu. Jadi ketika dipandang cukup baik, kemudian dianggap mampu melaksanakan kontrak politik yang ada, nah itu kekuatan untuk dipilihnya amat sangat kuat. Nah, saluran politik adalah media yang berfungsi sebagai faktor penguat. Nah, saluran politik ini tadi saya bilang bisa mencari key opinion leaders, dan dalam satu kelompok ada KOL-nya misalnya, atau menggunakan media massa, atau menggunakan media sosial lainnya. Nah, dalam hal ini adalah media yang berfungsi sebagai faktor penguat terhadap upaya sosialisasi politik. Peran sosialisasi politik sangat besar sebab merupakan tahapan mewarisi segala hal tentang pendidikan politik. Antaranya unsur masyarakat, sedangkan proses sosialisasi isi pesan berupa nilai perilaku dan nilai-nilai dasar yang mempedomani perilaku politik saat ini dengan simbol perilaku sebagai penerus di masa yang akan datang. Manusia tidak dilahirkan dengan membawa kepercayaan, nilai, dan penghargaan politik. Seorang anak menjadi terbuka terhadap komunikasi yang relevan dengan politik melalui komunikasi interpersonal, organisasi, dan komunikasi massa. Jadi kalau dia diberikan informasi itu, kemungkinan ketertarikan itu bisa menjadi ada. Kemampuan orang untuk mengembangkan diri terbuka terhadap politik itu menjadi tinggi. Gitu ya. Nah, ada hal-hal ketika kita bicara komunikasi politik itu, berarti kita akan membahas pada komunikasi interpersonal di tahap organisasi maupun di tahap massa. Nah, ini karena merupakan menjadi saluran-saluran semua. Komunikasi interpersonalnya seperti mengajak anak, mengungkapkan identitas nasional dan partisan, dan menilai politik pemerintah dan figur otoritas, itu satu halnya gitu ya. Ketika kita pengen mencoba ketika mensosialisasi politik, karena sosialisasi politik adalah proses pembelajaran kognisi orang supaya dipenuhi atau bisa memahami politik itu sejauh mana. Kita bisa menggunakan interpersonal dengan mengajak anak mengungkapkan identitas nasional tersebut. Gitu ya. Berikutnya untuk di organisasi misalnya di sekolah menambahkan informasi faktual, memperoleh kesadaran akan kewajiban kewarganegaraan personal bukan kolektif. Ya, bagaimana dia memiliki kesempatan untuk memilih, tahu orang yang dipilihnya seperti apa, gitu ya. Jadi keterbukaan terhadap itu. Berikutnya komunikasi massa, anak mengikuti politik sebagai berita, memperoleh pengetahuan politik gitu ya. Ini kok Pak anak-anak semua ya, bisa anak, bisa masyarakat, bisa siapapun sebenarnya. Cuma anak ini jadi gambaran karena kalau kita pupuk dari kecil sampai besar itu berarti dia bisa memahami politik itu secara baik gitu ya. Oke, kita berlanjut ke efek dari partisipasi politik. Nah, efek dari partisipasi politik melalui sosialisasi politik. Melalui sosialisasi politik, manusia mengembangkan kepercayaan, nilai, dan pengharapan yang relevan dengan politik,
Bagaimana seseorang berpartisipasi secara penuh dalam politik tergantung pada kuatnya sosialisasi politik yang didapatkan. Sekali lagi, kalau sosialisasi politiknya kuat gitu ya, partisipasi politiknya pasti kuat gitu ya. Nah, keterbukaan terhadap komunikasi politik dapat mempengaruhi orang agar secara aktif dapat terlibat dalam politik. Meski di samping itu, komunikasi politik bisa menekan partisipasi politik. Konsekuensi komunikasi politik bisa primer dan sekunder. Primer artinya apa? Jika orang yang dipengaruhi itu telah melibatkan diri secara langsung ke proses komunikasi. Kalau sekunder, jika orang tidak terlibat secara langsung dalam komunikasi, terpengaruh oleh perubahan pada orang yang terlibat. Nah, berikutnya ada efek dari komunikasi kebijakan. Ada efek mempengaruhi pemilu, ya. Propaganda, retorika, periklanan, promosi yang dilakukan oleh komunikator politik tak lain dan tidak bukan merupakan upaya komunikator politik untuk mendapatkan suara dalam sebuah pemilu. Melalui perspektif seorang komunikator politik yang telah belajar mengidentifikasikan diri dengan lambang-lambang politik yang signifikan, akan mengklaim dirinya. Ia sebagai individu mengembangkan citra dirinya sebagai bagian dari representasi politik. Berikutnya efek dari mempengaruhi pejabat. Nah, komunikasi politik selalu mengenai komunikasi dua antar warga negara dan pejabat. Dalam setiap kajian komunikasi politik terdapat diskusi mengenai keterkaitan opini publik dan kebijakan pemerintah. Opini publik, partai politik, gerakan massa, peranan media massa dapat dihiraukan atau menjadi pertimbangan dalam menentukan kebijakan pemerintah. Kesimpulannya adalah efek komunikasi politik sangat berdampak nyata dalam dunia politik. Politik adalah mengatur perilaku sosial dalam kondisi konflik. Sifat pengaturan itu ialah negosiasi yang berkesinambungan, negosiasi tentang makna dari peran pemimpin, pengikut, bukan pengikut, pembicaraan politik, lambang dan bahasa dari propaganda periklanan, retorika dari saluran media dan opini publik. Baik, itu saja pertemuan kita kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.